Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi cahaya dan alat optik di part 3 cermin cekung. Materi pembelajaran di video kali ini yaitu pengertian cermin cekung, pembentukan bayangannya, sifat bayangannya, dan rumus-rumus pada cermin cekung. Pengertian cermin cekung atau concave mirror. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke belakang atau ke dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen, disebut cermin positif. Pemanfaatan cermin cekung. Cermin cekung dimanfaatkan sebagai reflektor lampu mobil, lampu baca, dan lain-lain. Sebagai reflektor slide, proyektor, dan bioskop. Sebagai reflektor tungku matahari untuk memeriksa lubang gigi yang sakit. Dan pada alat mikroskop bagian bawahnya terdapat cermin cekung. Bagian-bagian cermin cekung. Pada cermin cekung terdapat ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Ruang 1, 2, dan 3 itu berada di depan cermin, sedangkan ruang 4 itu berada di belakang cermin. Titik O ke titik F itu ruang 1, titik F ke titik M itu ruang 2, titik M seterusnya itu ruang 3. Titik M adalah titik pusat kelengkungan cermin, titik F adalah titik fokus, titik O adalah titik pusat permukaan cermin, dan titik R itu adalah jari-jari kelengkungan cermin. Titik M itu sama dengan 2 kali titik F. Panjang OF itu sama dengan panjang FM. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melewati titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin atau M dipantulkan melalui titik yang sama. Menggambar pembentukan bayangan pada cermin cekung. Pembentukan bayangan benda di ruang 1 itu bersifat maya atau semu, tegak, dan bayangan diperbesar. Kita gunakan sinar istimewa 1 dan 3. Pembentukan bayangan benda di ruang 2. Sifat bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan bayangan diperbesar. Kita gunakan sinar istimewa 1 dan 2. Pembentukan bayangan benda di ruang 3. Sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Kita gunakan sinar istimewa 1 dan 2. Cara cepat menentukan sifat bayangan pada cermin cekung. Cara cepat menentukan sifat bayangan itu memiliki aturan 5. Nomor ruang benda sama dengan nomor ruang bayangan sama dengan 5. Jika bayangan di depan cermin atau di ruang 1, 2, dan 3 itu bersifat nyata dan terbalik. Jika bayangan di belakang cermin atau di ruang 4 itu bersifat maya dan tegak. Contoh, jika benda di ruang 2, maka bayangan di ruang. Nah, kita gunakan aturan 5. 2 ditambah berapa sama dengan 5, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Apabila bayangan berada di ruang 3, maka sifat bayangan yaitu nyata, tegak, dan diperbesar. Untuk pembesaran bayangan dapat dilihat dari nomor ruang bayangan. Jika nomor ruang bayangan lebih besar daripada nomor ruang benda, maka bayangan diperbesar.
Jika nomor ruang bayangan lebih kecil dari nomor ruang benda, maka bayangan diperkecil. Rumus-rumus pada cermin cekung. Rumus menentukan jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan pada cermin cekung. Rumusnya yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen dengan keterangan F sama dengan jarak fokus dengan satuan cm, S sama dengan jarak benda ke cermin dengan satuan cm, S aksen sama dengan jarak bayangan ke cermin dengan satuan cm. Fokus cermin cekung bernilai positif karena berada di depan cermin. Rumus menentukan pembesaran bayangan pada cermin cekung. M sama dengan nilai mutlak S aksen per S sama dengan nilai mutlak dari H aksen per H. Jika M lebih besar dari 1, maka diperbesar. Jika M lebih kecil dari 1, maka diperkecil. Dengan keterangan M sama dengan pembesaran bayangan, S sama dengan jarak benda ke cermin dengan satuan cm, S aksen itu sama dengan jarak bayangan ke cermin dengan satuan cm, H sama dengan tinggi benda dengan satuan cm, dan H aksen sama dengan tinggi bayangan dengan satuan cm. Contoh soal, benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin 20 cm, maka tentukanlah A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, C. Tinggi bayangan, dan D. Sifat bayangan. Penyelesaian, diketahui H sama dengan 6 cm, R sama dengan 30 cm, S sama dengan 20 cm, F sama dengan setengah dikali R sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan A yaitu jarak bayangan, B perbesaran bayangan, C tinggi bayangan, dan D sifat bayangan. Dijawab. A. Jarak bayangan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/15 sama dengan 1/20 ditambah 1/S aksen. 1/S aksen sama dengan 1/15 min 1/20. 1/X aksen sama dengan 4/60 dikurangi 3/60. 1/S aksen sama dengan 1/60. S aksen sama dengan 60 cm. Jadi bayangan benda berada di depan cermin dengan jarak 60 cm. B. Perbesaran bayangan. M sama dengan nilai mutlak dari S aksen per S. M sama dengan 60/20. M sama dengan 3. Jadi perbesaran bayangan yaitu 3 kali. Yang C yaitu tinggi bayangan. M sama dengan H aksen per H. 3, M-nya kita masuk. Yang C yaitu tinggi bayangan. M sama dengan H aksen per H. M-nya perbesaran bayangannya sudah kita dapatkan yaitu 3. Sama dengan H aksen per 6. H aksen sama dengan 3 dikali 6. H aksen sama dengan 18 cm. Jadi tinggi bayangan benda adalah 18 cm. D yaitu sifat bayangan. Dari perhitungan di atas kita peroleh data berikut. S aksen sama dengan 60 cm dan H aksen sama dengan 18 cm. S aksen bernilai positif, maka bayangan berada di depan cermin sehingga bersifat nyata dan terbalik. H aksen lebih besar dari H sehingga bayangan bersifat diperbesar. Jadi sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Sekarang saatnya kita kuis. Soal kuis. Benda berada pada jarak 30 cm di depan cermin cekung yang memiliki fokus 20 cm. Tentukanlah A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, dan C. Sifat bayangan. Silakan adik-adik kerjakan di buku tugas adik-adik ya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan untuk memahami materi-materi berikutnya. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya di part 4 Cermin Cembung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.